Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurina dinina wa dunyana summa ukhrana. Shallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadu wa khatamun nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azimi rabbina. Ini nada ringkasan fikih ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan, kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. 4 dasar hukum Islam itu jelas: Al-Quran, hadis, dan ijma' juga qiyas. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk dan jalan hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atas sesuatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Qiyas menyamakan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada dalilnya karena alasan keduanya sama, seperti beras di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam: fardu, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orang. Yang mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tanpa diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, bila dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu urus jenazah. Fardu ain wajib bagi perorangan, semua mukallaf wajib melakukan. Contoh fardu ain sholat 5 waktu, belajar syariat dengan menuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf baligh dan berakal. Itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan gugurlah yang lain dari kewajiban. Islam itu tunduk patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Rukun Islam 5. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, salawat dan salam selalu untuknya. Kedua, yaitu mendirikan salat. Lalu ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji bagi yang sanggup ke Baitullah. Iman itu diyakini dalam hati, dengan lisan diucapkan, dihayati dan diamalkan dengan anggota badan. Moga kita tergolong orang beriman. Rukun iman adalah 6, ingatlah. Pertama, iman pada adanya Allah. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Keempat, iman pada rasul-rasulnya. Iman pada hari akhir. Kelimanya yang keenam, iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Ihsan itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu selamanya. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada
bersih. Perhatikan adab saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara berdiri dan zikir, jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon ini tempat sejuk berteduhnya orang-orang. Fardu ada enam pertamanya, niat dalam hati waktu basuh muka. Kedua membasuh wajah sampai rata. Ketiga basuh tangan sampai sikunya. Empat mengusap sebagian kepala, basuh kaki mata kaki. Yang kelima, yang keenam tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melafazkan niat sunnah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai ketentuan. Sunat wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya. Kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudhunya diucapkan. Lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Airnya dihirup mengusap seluruh bagian kepala, mengusap luar dan dalamnya telinga. Menyala-nyalai jari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak 7, sumber hujan, salju, embun, sungai dan air laut dan macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutanajis. Perhatikan air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutanajis walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan: junub, haid, nifas, mati dan melahirkan. Fardu mandi niat di awal siraman, meratakan air ke seluruh badan. Syarat-syaratnya wudu ada 5 macam. Yang ke-1 pelakunya harus Islam. 2 tamyiz, 3 tak ada halangan sampainya air ke seluruh bagian. 4 tidak meyakini rukun wudu sebagai perkara sunnah wudu untuk perempuan. Syaratnya ditambah suci dari haid dan nifas. Ingatlah, pembatal wudu ada 4 bilangan. Keluar sesuatu di kemaluan dari jalan belakang atau depan, hukuman disuci dikecualikan. Yang kedua, hilang akal kecuali tidurnya orang yang duduk diam diri, bersentuhan kulit lelaki wanita sama besar bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh 2 kemaluan anak manusia dengan tapak tangan atau tapak jari tanpa penghalang. Tidak bakal menyentuh tubuh binatang. Orang tidak wudu haram sholat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf. Orang junub ada 2 tambahan, diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab haid dan nifas